Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, teman-teman, pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tema 1 subtema 3 PB3. Fokus materi kita ke IPS dan MTK. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunikasi, serta transportasi. Lalu yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pejumlahan atau pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, kali ini kita coba masuk ke pembelajaran. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada peta Indonesia. Ya, di sini ada banyak daerah-daerah dari ujung ke ujung, ada Aceh dan di ujung lagi ada Papua. Nah, sekarang kita ke letak geografis Indonesia dan dampaknya. Menurut letak geografisnya, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Jika dilihat dari sisi ekonomi, letak geografis ini sangatlah menguntungkan. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu jalur perdagangan dunia yang ramai dilewati. Indonesia pun dikatakan juga sebagai negara maritim dan kepulauan. Negara maritim adalah suatu negara yang memiliki perairan yang luas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat letak maritim. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia, kurang lebih 81.000 km, yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Di sini Bunda akan menjelaskan dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terdapat 3. Yang pertama, memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya, memiliki keberagaman dan kekayaan budaya, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Lalu yang kedua, bidang transportasi, berpotensi meningkatnya infrastruktur di berbagai daerah karena banyaknya wisatawan yang berkunjung. Yang ketiga, di bidang ekonomi, menjadi jalur perdagangan internasional, juga berpotensi menambah devisa negara melalui pengembangan destinasi pariwisata. Adapun dampak positifnya terdapat 2. Yang pertama, tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasilnya, rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Lalu yang kedua, sering terjadi bencana alam. Indonesia berada pada jalur patahan lempeng kerak dunia. Pergerakannya dari lempeng tersebut dapat berakibat pada terjadinya bencana gempa bumi. Selain itu, munculnya banyak gunung berapi juga bisa menjadi potensi bencana alam. Lalu, dampak letak geografis Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk aspek ekonomi terdapat 3. Yang pertama, memiliki banyak pilihan produk yang dapat dikembangkan sebagai komoditi perdagangan. Yang kedua, terjalinnya hubungan perdagangan dengan negara lain. Yang ketiga, kegiatan ekspor dan impor menjadi lancar karena letak geografis Indonesia menjadi jalur lalu lintas dunia. Adapun aspek sosialnya terdapat 2. Yang pertama,
mudah menjalin hubungan dengan negara lain. Yang kedua, hubungan Indonesia dengan negara lain menjadi lebih dinamis. Dan di aspek budaya, memiliki dua. Yang pertama, memiliki keanekaragaman budaya sehingga menjadi daya tarik bagi bangsa asing. Yang kedua, banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita akan beralih ke penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Untuk dapat menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dalam bentuk yang berbeda, syaratnya adalah mengubah bentuk pecahan tersebut ke dalam bentuk yang sama terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut ini. 5/10 ditambah 0,6. 5/10 itu adalah bentuk pecahan biasa, dan 0,6 itu bentuk pecahan desimal. 5/10 ditambah 0,6 sama dengan 5/10 ditambah 6/10. 0,6 adalah bentuk pecahan desimalnya. Setelah kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 6/10. Tinggal ditambah, nih hasil akhirnya 5/10 ditambah 6/10 sama dengan 11/10. Pecahan desimal disamakan menjadi bentuk pecahan biasa. Adapun contoh yang kedua, 18/10. 18/10 ini merupakan pecahan biasa. Ditambah 0,6. 0,6 adalah pecahan desimal. Kalau di contoh yang pertama, pecahan desimalnya kita rubah menjadi pecahan biasa. Kalau untuk contoh yang kedua ini, pecahan biasanya akan kita rubah menjadi pecahan desimal. Ya, pecahan biasa disamakan menjadi bentuk pecahan desimal. Sehingga 18/10 ini kita rubah menjadi desimal, yaitu 1,8 ditambah 0,6. Hasilnya adalah 2,4. Seperti itu. Lalu adapun contoh yang ketiga. 31/4 merupakan pecahan campuran. Ditambah 0,8 sama dengan 13/4 ditambah 8/10. Jadi teman-teman, di sini pecahan campurannya akan kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 3 dikali 4 ditambah 1, hasilnya adalah 13/4. Ya, itu adalah hasil dari pecahan campuran yang dirubah menjadi pecahan biasa. 13/4. 0,8 kita rubah juga menjadi pecahan biasa sehingga menjadi 8/10. Sama dengan, di sini kita kali silang, 13 dikali 10 per 4 dikali 10. Ditambah 8 dikali 4 per 10 kali 4. Di sini kita kali silang ya teman-teman, sehingga hasil akhirnya 130 per 40 ditambah 32/40 sama dengan 162/40. Ini adalah hasilnya, tapi 162/40 ini kita rubahkan lagi atau kita rubah menjadi pecahan campuran lagi. Sehingga hasil pecahan campurannya 42/40. 4 dikali 40, 160 ditambah 2, 162. Jadi pecahan campurannya 42/40. Nah, masih bisa disederhanakan lagi teman-teman. Sehingga menjadi 41/20. Jadi hasil akhirnya adalah 41/20. Seperti itu. Pecahan campuran dan pecahan desimal disamakan menjadi pecahan biasa, dan hasilnya disederhanakan kembali menjadi pecahan campuran. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga teman-teman bisa dengan mudah memahaminya. Ya. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.